Untuk Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun, pemerintah Kota Padang mengangkat tema Taste of Padang Experience, Road to Gastronomy City. Sepertinya temanya sama Ibu dengan tahun sebelumnya. Apakah ada visi besar di balik ini? Boleh Ibu Kori duluan Iya, yang menjawab. terima kasih Ega. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun 2026 ini kita kembali akan memperingati Hari Jadi Kota Padang yang ke-357. Tidak terasa, lebih kurang sudah lebih 3,5 abad ya usia Kota Padang ini. Nah, pada tahun ini betul yang Ega sampaikan, tema kita masih sama dengan tema Hari Jadi Kota Padang yang tahun 2025, yaitu adalah Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Nah, meskipun temanya sama, tetapi kita sudah mempersiapkan rangkaian event kegiatan untuk tahun 2026 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, kenapa kita masih memakai tema yang sama? Ini salah satu bentuk konsistensi dan komitmen kita ingin mewujudkan Padang menjadi kota gastronomi untuk mendapatkan predikat atau pengakuan dari dunia UNESCO. Nah, tentu konsistensi inilah yang kita perlihatkan dengan tema di tahun 2026 ini. Karena kita tahu bahwa Padang ini adalah sebagai ibu kota provinsi, kemudian juga kita mengenal sebagai pusat budaya, pusat kuliner, kemudian pusat perdagangan, dan inilah kita potensi kota ini yang kita angkat untuk mendukung Padang menjadi kota gastronomi. Nah, 357 itu mempunyai filosofi. Ya, di logo kita yang sekarang ini itu filosofi pertamanya adalah untuk angka 3 itu menggambarkan adalah pramusaji manatiang piriang. Iya, makanya tadi dilihat sambal. kok seperti Ya, kalau kita lihat ini ya, ini ada pria yang pramusaji, ini menatiang piriang. itu ikonik banget dengan Kota Padang Ikonik Ibu ya. betul dengan kuliner Kuliner. kita. Jadi kemampuan tidak ada dimiliki daerah lain. Tidak Hanya dimiliki. daerah Minangkabau yang Benar. memiliki pramusaji Benar, yang Ibu. bisa menyusun piring yang sangat banyak itu menatiang samba-samba Menatiang itu ketika disajikan di rumah makan, Betul. gitu kan? Itu tuh angka 3. Angka 3 itu menggambarkan itu. Dan itu menggambarkan juga keramahan masyarakat Minangkabau, ada di situ menyajikan makanan, profesionalitas dalam menyajikan menu makanan di rumah Hospitality makan, masyarakat kita ya, Bu, ya. Jadi ini simbol ikon dari rumah makan Padang. Nah, jadi angka 3 itu. Kemudian angka 5 itu menggambarkan kepada perahu layar. Nah, perahu layar itu menggambarkan Padang ini kan sebagai ibu kota provinsi yang berada di bagian baratnya Sumatera. Kita punya pelabuhan Teluk Bayur. Jadi ini juga menggambarkan semangat merantau masyarakat Minangkabau. Kemudian juga ini menggambarkan Padang sebagai kota pesisir dan gerbangnya perdagangan untuk daerah Sumatera. Nah, untuk yang angka 7 itu digambarkan dengan asap ya. Asap itu melambangkan aroma makanan Minangkabau yang menggugah selera. Jadi asap juga menggambarkan kehangatan dan kenyamanan. Jadi ini angka 357 itu betul-betul implementasi atau interpretasi daripada gastronomi City. gastronomi dengan filosofi city warnanya ya. Ibu ya. Ya, karena tema kita adalah Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Luar biasa Ibu, filosofinya juga dengan pemilihan warnanya sejalan dengan filosofi yang makna yang kita angkat ya Bu ya. Kita semua udah lihat Ibu promosi pemerintah Kota Padang sangat gencar lewat media sosial official, juga media partner, juga influencer kita, lalu ada di Videotron. Luar biasa digencarkan untuk menggaungkan event ini supaya masyarakat tahu tidak hanya di Kota Padang tapi juga wisatawan nanti untuk hadir ke sini. Dan gimana Ibu Ega mau nanya, ini sejauh ini persiapan untuk kolaborasi, promosi agar banyak nih datang nih ke Padang di event ini Bu Yeni. Iya, baik Ega.
Seperti kita ketahui, acara Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun ini bukan saja acara eventnya pemerintah, tapi ini adalah pesta rakyat, pestanya Kota Padang. Jadi pestanya kita semua untuk memeriahkan kegiatan ini, untuk kita sama-sama agar kegiatan ini dapat melihatkan ke wisatawan yang hadir atau tamu-tamu yang hadir, bagaimana kita melestarikan budaya Kota Padang yang sudah berumur 357 tahun. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Padang, dan sendirinya kita menaikkan ekonomi kreatif. Jadi bagaimana UMKM kita bisa naik kelas, bisa dikenal di mana saja. Betul. Dan ini juga mengusung kepada pengakuan dunia UNESCO. Betul. Persiapan yang kita lakukan saat ini semua panitia, semua event-event sudah mempersiapkan diri, mulai dari tamu kunjungan, kemudian juga kita persiapkan mulai dari bandara. Jadi bagaimana itinerary kita, penyambutan kita untuk tamu-tamu VIP di bandara, sampai mereka stay di penginapan dan hotel-hotel yang kita rekomendasikan, dan kemudian masuk ke acara-acara. Di samping itu, tamu yang ada kita suguhkan juga dengan city tour. Jadi beberapa tempat UMKM yang ada kita persiapkan untuk kunjungan wisata. Kita menargetkan juga dari pemerintah pusat dan juga dari negara-negara tetangga. Contohnya kita sudah conference saat ini untuk dari pemerintah Hidalsem untuk datang dan hadir dalam peresmian jembatan. Salah satu dari kegiatan tersebut. Pemerintah Hidalsem ini dari Sister Jerman. City kita ya, Bu? Iya, Sister City kita dari Jerman. Nah, kita sudah disiapkan di situ adanya suatu jembatan yang dinamakan Jembatan Padang, Bridge Padang. Tapi dengan sendirinya kita juga di sini Jembatan Palinggam nantinya kita akan resmikan sebagai Jembatan Hidalsem. Berarti jembatan kita udah ada di situ deh, Bu ya? Iya, sudah dikenal di situ. Jadi Sister City itu kita akan coba bagaimana meningkatkan kerjasama. Tujuannya adalah setelah HJK ini kita bisa kerjasama. Kita persiapan kita saat ini adalah pengiriman tenaga kesehatan. Sementara kita punya banyak perguruan tinggi di bidang kesehatan. Jadi event 357 tahun Kota Padang ini bukan saja untuk event perayaan hari jadi per tahunnya, tapi dampak serta efek dari multivariate efeknya itu yang perlu kita kaji ke depannya. Betul, Ibu. Dalam rangka recovery kita juga. Iya, benar. Lanjut aja kita kupas satu persatu nih, Bu ya. Karena kan kita mau promosi kegiatan kita, ada sekitar 5 hari ya, Bu, untuk event kita. Dari tanggal 6 sampai dengan 10 Agustus. Sekitar 2020. Berapa event? Itu adalah main event. Tapi rangkaian event juga banyak yang lainnya. Oh, jadi main event di 6 sampai 10. Jadi setelah itu ada juga. Betul. Jadi yang masuk pada main event itu lebih kurang 20 event. Tapi rangkaian eventnya masih banyak. Baik sebelum tanggal 6 maupun setelah tanggal 10. Oke, baik masyarakat Kota Padang, kita harus susun itinerary nih. Kita luangkan waktu untuk bisa menghadiri event-event ini. Kita mulai dari gimana, Ibu, hari pertama? Atau hari kita pertama, highlight kegiatan saya bagaimana? Ya, jadi kita punya main event dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 10 Agustus. Nah, di hari pertama itu di hari Kamis tanggal 6 Agustus, kita mulai kegiatan yang pertama dulu bersih-bersih sungai. Ya, ada bakti sosial dan bakti kesehatan juga. Ini kolaborasi pemerintah Kota Padang dengan Koda Eral 2. Ya, kenapa kita bersih-bersih sungai? Nah, memang kita ingin mewujudkan Padang sebagai kota bersih ya, kota bersih, kota nyaman, kota indah, sekaligus bentuk komitmen kita dengan ingin mendapatkan kembali Adipura. Nah, bersih sungai kita lakukan dalam rangka juga persiapan selaju sampan. Jadi 1 hari sebelum kegiatan lomba selaju sampan, sungai yang ada itu kita pastikan betul-betul bersih. Dan hari-hari sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi seminggu sebelum kegiatan bersih-bersih sungai tanggal 6 kita sudah melakukan juga. Dinas PUPR bekerja sama dengan Balai Sungai dan sebagainya. Kemudian DLH sudah melakukan pembersihan di lapangan, tapi di tanggal 6 nanti kita memastikan seluruhnya titik-titik poin yang akan menjadi lomba selaju sampan itu betul-betul bersih.
Itu akan dilakukan pada jam 6.30, akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Nah, setelah bersih-bersih sungai, kita lanjut dengan bakti sosial. Akan menghadirkan masyarakat di sekitar di situ. Nanti ada bantuan dan sebagainya juga. Kemudian juga pengobatan kesehatan gratis ya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. Nah, pada hari yang sama tanggal 6 itu dilanjutkan dengan ada kegiatan MOU dan seminar pendidikan internasional. Itu di UNP akan hadir 2 wakil menteri ya. Satu wakil menteri pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian satu lagi wakil menteri pendidikan dari Malaysia. Dan pesertanya lebih kurang 2.300 ya, dari pemerhati pendidikan ya, kemudian juga dari guru juga, kemudian dari pihak-pihak sekolah juga dilibatkan di situ. Dari setelah penandatangan MOU akan ada seminar ya. Kedua wakil menteri ini akan berbicara sebagai narasumber di seminar tersebut. Nah, siangnya nanti aku ada simposium. Waste Management Symposium dilaksanakan di Universitas Bung Hatta. Kolaborasi kita dengan pemerintah dengan Universitas Bung Hatta. Nanti akan dihadiri yang sampaikan Bu Yeni tadi, tamu-tamu kita dari Jerman ya, wali kota Hisdelhem dengan rombongan, kemudian dari pihak-pihak perguruan tinggi juga, termasuk di seminar internasional jadi pihak perguruan tinggi juga, rektor juga hadir. Kemudian nanti akan ikut juga di kegiatan Waste Management Symposium. Nah, setelah itu nanti ini pelaksananya adalah Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Bung Hatta. Nah, sorenya itu akan ada penyambutan kapal, penyambutan KRI Teluk Kendari. Berarti ya. Pemerintah Kota Padang mendatangkan kembali. Iya, jadi kita memang bermohon menyurati pihak Koda Eral ya, untuk bisa mendatangkan kapal. Karena tahun lalu juga ada kapal Bima itu Suci. Luar biasa, Bu, ada ya, masyarakat, jadi tapi sekarang kita Teluk Kendari yang hadir. Nah, ini dalam rangka edukasi ya. Jadi ya, ada nanti open ship, yaitu edukasi untuk pelajar, kemudian juga masyarakat. Ini selama berapa hari, Bu, kapal? Jadi tanggal 6 sore itu kita sambut kapal, kemudian nanti akan ada open ship ya. Kemudian seterusnya sampai besok itu akan dibuka untuk masyarakat. Ada juga UMKM di situ, jadi masyarakat bisa masuk ke kapal, kemudian bisa belanja di situ UMKM, difasilitasi dengan UMKM kerjasama juga dengan Pelindo, Koda Eral. Kemudian nanti kapal itu insya Allah akan kembali lagi di tanggal 8 pagi. Sama berapa? Ada 3 hari ya, 3 hari. Jadi 3 malam 2 hari di Kota Padang. Nah, malamnya itu seperti setiap tahun-tahun sebelumnya, setiap tanggal 6 Agustus itu ada namanya Festival Telong-Telong. Nah, Telong-Telong itu rutin, adalah rutin. Itu nanti akan ada pawai 11 kecamatan ditambah dengan kelompok dari BUMN, kemudian dari instansi lain akan terlibat juga. Jadi menggambarkan Telong-Telong adalah perjuangan dari masyarakat Kota Padang yang diimplementasikan dengan pawai dari 11 kecamatan tersebut ketika merebut melawan Belanda. Jadi itu kita tutup dengan malamnya seperti itu sampai nanti selesai. Jadi setiap tahunnya kita ini ya kreativitas. Iya. Jadi kalau tahun yang lalu pawai Telong-Telong kita berada di depan gedung Baginda Kanjuk Center ini, kalau tahun ini di Pantai Cimpago. Ya, akan banyak atraksi lainnya, lain yang kita lakukan dan ditutup dengan pelepasan kembang api. Kemudian lampion. Ada lampion juga. Ya, Bu ya. Jadi emang tempatnya dipindahkan ke sebelumnya jadi sampaikan Bu ini tadi, ini betul-betul pesta yang kita suguhkan sepenuh hati untuk masyarakat Kota Padang, para perantau, kemudian tamu-tamu wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Itu yang tanggal 6. Tanggal 6 baru, Bu. Iya. Mungkin tanggal 7 Bu Yeni. Tanggal 7. Kita lanjutkan di tanggal 7. Tanggal 7 itu acara puncaknya. Jadi HJK itu Hari Jadi Kota Padang di tanggal 7 Agustus. Di puncak acara itu ada rapat paripurna di DPRD. Nah, ini bagian utama sebenarnya paripurna ini di DPRD, dan di DPRD ini juga ada tokoh-tokoh nantinya yang akan menerima penghargaan kota. Nah,
Mari kita coba lihat lagi di tanggal 7 ini di Pantai Padang dan di Kota Tua ada Padang Gastronomi Market. Nah, Padang Gastronomi Market ini menyajikan UMKM yang sudah dikurasi, dan ini tampil sebagai bagian dari UMKM gastronomi. Jadi silahkan masyarakat hadir di sana. Juga ada door prize dan berbagai hadiah-hadiah menarik di sana. Berarti ini di sepanjang Kota Tua ya Bu ya? Iya, Gastronomi Market ini. Iya. Kemudian juga di situ ada bersih-bersih sungai dan penanaman pohon juga. Jadi hari kedua ini juga dilanjutkan dengan bersih-bersih sungai dan penanaman pohon. Ini kaitannya dengan peresmian jembatan yang disampaikan tadi, peresmian jembatan Hidelsem, kemudian dirangkaikan dengan penanaman pohon. Jadi pohon ini akan menjadi sejarah bahwa Mayor Hidelsem ini ada menanam pohon lah di Kota Padang. Ada jejaknya. Nah, di situ kita juga melakukan edukasi untuk bersih-bersih juga di situ. Jadi hari kedua juga ada bersih-bersih dan penanaman pohon, dan di situ akan dilabel nantinya pohon itu adalah yang pernah ditanam oleh Mayor Hidelsem. Ini kan menjadi ikon wisata baru juga untuk masyarakat wisata kita, dan juga edukasi bagi anak-anak di Kota Padang, bagaimana kerjasama antara dua kota dan dua negara di Indonesia dan Jerman. Kemudian setelah itu ada Selaju Sampan. Selaju Sampan hari pertama. Nah, ini tentu masyarakat antusias, sangat antusias. Ya. Ini salah satu acara yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat ya. Bagaimana Dayung Palinggam yang sudah jadi legenda, dan juga ada lokal, nyanyiannya juga, kearifan lokal juga. Nah, di jembatan Hidelsem itu adalah jembatan Palinggam. Nah, dayung ini juga di Dayung Palinggam. Palinggam juga. Jadi ini bagaimana kita mengangkat akar-akar dari budaya yang kita ada. Tetap melestarikan. Iya, kita melestarikan budaya yang ada dan meningkatkan pariwisata di situ. Nah, diakhiri dengan Padang Bajamba. Ibu Ketua tadi sudah menyampaikan Menatiang, kemudian Bajamba, kemudian kearifan lokal, bagaimana berunding sesudah makan, kita berunding dulu baru makan, kemudian juga hal-hal yang membuat semua gastronomi itu dihadirkan di sajian Bajamba tersebut. Nah, dari kehadiran Bajamba ini kita mengundang tamu-tamu VVIP yang sudah datang ke Kota Padang dari berbagai negara, dan juga berbagai kementerian sudah hadir. Kita mencoba menyuguhkan makanan di Kota Padang dengan cara tradisi Bajamba. Nah, nanti akan dilakukan di Youth Center, di lantai 1 nantinya di jam 19. Nah, itu hari kedua yang ditutup dengan Bajamba. Ya. Bagaimana kita memperlakukan tamu kita, menghadirkan kearifan lokal kita, mengedukasi juga, memperkenalkan makanan kita, makanan tradisional kita, dan dengan sajian yang hangat, dengan berunding tadi. Nah, beginilah kearifan lokal kami. Dengan juga pakaian yang menyesuaikan dengan tradisi Bajamba. Sudah dikonsep sedemikian rupa luar biasa Ibu. Jadi gambaran dari makan Bajamba dan Hari Jadi Kota Padang dengan tema gastronomi, bentuk hospitality dari kita, pemerintah Kota Padang memberikan layanan yang kepada seluruh masyarakat di setiap event yang kita lakukan. Kemudian khusus di Bajamba adalah kita ingin menyajikan menu-menu khasnya dari Kota Padang, kemudian juga tampilan senian budaya. Jadi pada malam Padang Bajamba itu masyarakat, tamu-tamu kita betul-betul kita berikan pelayanan yang mereka merasa berada di suatu tempat yang menikmati wisata kuliner dengan sajian makanan aneka ragam yang bisa mereka nikmati sedemikian rupa dengan suasana yang penuh kebudaya, tradisi dan sebagainya. Benar-benar dibikin nyaman, feels like home. Beginilah hospitality masyarakat Kota Padang, Bu ya.
masih ada rangkaian selanjutnya kan Ibu? Kalau yang tanggal 7 sampai dengan Padang Bajamba. Nah, kita berharap setelah itu, tapi ketika kita kegiatan Padang Bajamba di Batang Arau, kegiatan malam tetap dilaksanakan. Padang Gastronomi Market tetap jalan. Jadi sajian bazar kuliner kita tetap jalan di Padang Gastronomi Market. Jadi yang memang Bajamba itu memang kegiatannya untuk tamu-tamu yang ada, menampilkan kuliner yang ada, karena kita punya tamu-tamu yang tanpa Ibu Yeni tadi, ada tamu-tamu yang dari kementerian, dari luar negeri juga, kemudian tamu-tamu yang lain yang memang kita, dan ini salah satu bentuk interpretasi kita terkait dengan Taste of Padang, Road to Gastronomy City. Itu salah satu bentuk interpretasi kita. Nah, setelah tanggal 7 itu, di tanggal 8 itu kegiatan kita mulai dengan paginya, kan kita udah makan malam ini. Nah, paginya kita olahraga lagi nih. Bakar kalori. Karena di hari Sabtu itu kita mulai jam 6 itu dengan Gowes Siti Nurbaya. Sama dengan tahun yang lalu. Alhamdulillah jumlah pesertanya luar biasa banyak, ini 2.000 lebih ini. Terus bertambah Ibu? Terus bertambah dengan 2 kategori, ada rute panjang, ada rute yang pendek. Kemudian setelah Gowes itu jadi setelah Gowes itu ada kegiatan yang kita lakukan setelah tadi kapal penyambutan kapal, kita pelepasan kapal lagi di Teluk Bayur. Jadi kita hantar lagi kapal KRI Teluk Kendari untuk kembali ke Jakarta. Nah, kemudian untuk Padang Gastronomi Market itu tetap lanjut, itu di hari keduanya. Kemudian kegiatan donor darah, selaju sampan, kemudian juga kegiatan bakti kesehatan dan sebagainya tetap itu jalan. Nah, di malam harinya itu ada namanya kegiatan Padang Harmoni Festival. Ini baru pertama kita laksanakan. Ini menggambarkan keharmonisasian multi etnik yang hidup di Kota Padang. Jadi akan tampil 13 etnis yang ada di Kota Padang. Itu ada nanti tampilan tari kolosal Urang Padang Jalan Barampe. Ini sepertinya belum pernah ya Bu ya? Belum. Kolosal, Ini adalah kerjasama dari Forum Pembauran Kebangsaan ya. Yang ada. Jadi akan tampil, sebenarnya Padang Harmoni Festival ini 2 hari kita laksanakan. Yang pertama di tanggal 8 Agustus, yang kedua di tanggal 10 Agustus. Ya, tapi di hari pertama ini akan tampil beberapa etnis, yaitu dari sore kita tampilkan acaranya sampai nanti malam hari. Ini lokasinya di mana Ibu? Lokasinya kalau hari pertama tanggal 8 Agustus itu di Pantai Cimpago. Ya, Pantai Cimpago. Sedangkan yang keduanya di tanggal 10 Agustus untuk penutupannya nanti itu di Batang Arau. Di bawah jembatan Siti Nurbaya. Jadi betul-betul event yang kita sajikan ini betul-betul event yang kita memberikan kepada masyarakat, supaya betul-betul masyarakat merasakan bahwa hari jadi Kota Padang itu adalah miliknya warga Kota Padang. Miliknya nanti menghibur para perantau yang pulang kampung, kemudian menghibur para wisatawan atau tamu-tamu yang datang ke Kota Padang. Luar biasa Ibu. Berarti ini titik-titik kegiatan kita ada sekitar kawasan Kota Tua, Batang Arau, dan di Youth Center, kemudian Pantai Cimpago. Ya. Oke, Bu. Kemudian yang paripurnanya memang di DPRD Pacah ya, gedung DPRD, karena memang itu memang aturannya seperti itu untuk sidang paripurna. Lalu setelah Padang Harmoni Festival, kita tutup acara malam, kemudian masuk ke tanggal 9. Ini bagian acara tanggal 9 sangat padat sekali. Silakan Bu Yeni, apa saja tanggal 9 itu acara kita ya. Karena padat sekali nih. Nah, coba di tanggal 9 itu adalah tanggal yang sangat padat dan itu sudah menjanjikan lah bagi masyarakat. Silakan semua kita untuk bisa hadir. Kita undang di Kota Tua dari mulai jembatan Siti Nurbaya dan di Pantai Padang. Jadi di pagi hari mulai jam 6 itu Ega, Bumran. Siapa tidak kenal dengan Bumran?
Dan Luar biasa ini, Bu. sudah 3.570 peserta. Kok cocok? Berarti sama dengan tanggal Iya, kalau hari iya, jadi Bu, Kota cocok Padang dengan 357 peserta Bombran 3.570. 570. Tapi Sudah Bu terdaftar. Yeni masih banyak yang ingin daftar. Iya, benar. Tapi Cuma berarti karena belum kita ditutup. Iya, sudah ditutup, Ibu. Sudah ditutup ya. Iya, ditunggu Tahun bulan selanjutnya. ini. Iya. Oh, berarti kalau mau daftar lagi tahun depan. Iya, begitu banyak dan antusias, berarti artinya adalah masyarakat kita sudah memiliki tren hidup sehat. Iya. Banyak. Jadi selain dari Kota Padang sendiri juga banyak peserta dari luar daerah. Dan Memang juga, khusus data untuk iya, Bombran ini, jadi Bu, juga ya? negara tetangga. Jadi mulai dari 5 kilo, 10 kilo, dan 21. Ada 5 kategori. banyak Iya, kategori. ada anak-anak Dan baru juga. lagi anak-anak, Dan kemudian lansia. lansia berpasangan, Iya. kemudian umum ada sampai 21. Cukup menarik. Kak, Jadi ya. silahkan ditonton, diikuti. Makin pemirsa kita banyak juga yang ikut Kayaknya Bombran emang ini ya. mendukung-dukung. Oh ya, ada yang khusus satu Bu Yeni untuk Bombran bagi kelurahan yang dilewati oleh rute Bombran itu juga ada lomba apa lah ya? Influencer. gitu. Bukan, iya, lomba. Jadi masyarakat yang bisa memberikan hiburan kepada pelari itu apa nama? iya. Challenge apa Iya. istilahnya itu ya? Challenge. Itu ada hadiahnya. Jadi di panitia menyediakan hadiah. Jadi lokasi-lokasi Iya. yang masyarakatnya bisa memberikan hiburan, semangat kepada para pelari itu mendapat hadiah dari Ayo, panitia. Jadi butuh siapa lokasinya yang Iya, dilewati? siapa yang Silahkan. Untuk kreativitasnya Iya. bagaimana Iya, biar mengundang nih Iya. untuk mendukung juga para peserta yang lewat di Iya. situ. Iya. Oke. Selanjutnya jam 10 ada kirap kota. Jadi ini gabungan dari TNI melakukan kirap parade. Jadi tidak saja hari dilakukan di kapal, juga TNI melakukan kirap berbagai baju. Drum band juga ya. Iya, baju seragamnya berbagai kesatuan. Ini memberikan edukasi juga kepada anak-anak muda bagaimana kita pemerintah bisa ikut dan ikut serta di tengah-tengah masyarakat, dan juga mungkin ada yang berminat menjadi TNI nantinya. Sekalian Jadi, sosialisasi sosialisasi. ya. Nah, itu juga hal yang menarik dari mulai di Pantai Cimpago. Ini ada kirap yang bisa Di kirap itu informasinya juga Bu Yeni, Ega, itu ada penampilan senam kreasi jantung yang akan ditampilkan oleh 40 orang kowal ya. Ada juga senam tabola bale. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang lainnya betul-betul akan menarik bagi masyarakat yang setelah berlari mereka akan Menyaksikan menyaksikan kirap ini. Nah, di Bombran itu juga nanti ada darak badara yang akan tampil. Luar Iya, biasa. jadi khusus untuk acara Bombran, kirap yang berada di Pantai Cimpago sudah dikemas sedemikian rupa sehingga di hari Minggu itu betul-betul kawasan Pantai Cimpago betul-betul menjadi tempat yang akan ramai dikunjungi, baik oleh ada pelari, kemudian ada kelompok dari yang akan tampil dari Kodaeral, kemudian tentu juga dari peserta-peserta atau tamu-tamu undangan yang lainnya yang akan menyaksikan darak badara, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Ini luar biasa ya, Ya. Bu ya, pemerintah Kota Padang menyuguhkan nih dar Ya. nih mau apa kita Makanya kasih ini di yang hari terbaik. Minggu kan biasanya hari Minggu tuh memang di hari Minggu tidak ada acara saja. Pantai Padang itu, Pantai Cimpago sudah begitu ramainya. Betul. Apalagi di hari Minggu itu ada kegiatan Bombran, ada kegiatan kirap dan sebagainya. Kita bayangkan saja lah. Ya, betul. Nah, hal-hal yang seperti ini terkait dengan keramaian yang akan kegiatan yang banyak membludak mengundang ini. keramaian, kami dari pemerintah Kota Padang juga sudah menyiapkan tentang pengaturan lalin ya, rekayasa lalin, kemudian parkir dan sebagainya serta keamanan. Betul-betul Pak Wali sudah sampaikan kepada kami di OPD, perhatikan betul kenyamanan, Betul. keamanan
ya. Jadi sudah dipikirkan sampai sejauh itu. Diatur sedemikian rupa. Termasuk juga masalah kebersihan. Tadi Bu Yeni sampaikan juga masalah kebersihan menjadi hal yang sangat penting, keamanan, kenyamanan, parkir dan sebagainya. Dan ini kita berharap juga kepada semua orang stakeholder yang berada di lokasi tersebut memberikan dukungan dan pastikan bahwa setiap orang yang berada di setiap lokasi event kegiatan itu merasa nyaman, aman dan bisa menikmati setiap agenda acara itu dengan merasa bahagia dan menyenangkan. Jadi ini bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah saja Bu ya. Kita sebagai masyarakat juga bersama-sama saling mendukung untuk suksesnya kegiatan kita ini Bu. Kita lanjutkan setelah kirap. Ada hal yang paling ditunggu-tunggu adalah talk and test. Talk and test. Ya, siapa talk sekarang and test ini ya, bagian Ibu? dari gastronomi juga. Ya. Ini menghadirkan chef-chef terkenal, master chef dan juga narasumber terkenal. Jadi lokal dan internasional. Iya, lokal dan internasional sudah datang di sini. Kita bagi 3. Jadi saking banyaknya kita bagi 3 sesi dari pagi, sampai siang, sore dan sore. Contohnya aja Gupta Sitorus. Kemudian juga ada Ray Johnson, ada Robi Bagindo, ya juga ada Mbak Tria, dan siangnya juga ada Master Chef untuk makan besar. Jadi masak besar ini oleh William Wongso. William Wongso kembali hadir Bu ya. Kembali hadir William Wongso. Kemudian ada Lord Ardi dan juga yang chef lokal kita yang sangat terkenal Uda Dian. Ya, jadi ada masak besar juga. Bersama, talk show. Dan ini kita tunggu masyarakat kita untuk hadir bersama-sama, kita menyaksikan bersama masak besar dan kita mencicipi bersama. Langsung dari Master Chef kita. Iya, langsung dari Master. Biasa. Berarti ini di kawasan Kota Tua, di Kota Tua. Dan sorenya juga ada berbagai edukasi sebenarnya dari Ida Bagus Agung. Beliau ini dari sekretarisnya ICCN. Dia juga punya Samsara Living Museum di Bali. Bagaimana kita mempunyai kelompok-kelompok masyarakat wisata di wilayah kita, bagaimana mengedukasi, menciptakan bagaimana kita menarik destinasi wisata ini supaya bernilai dan menarik wisatawan bisa hadir di lokasi-lokasi kita. Ini perlu juga dihadiri oleh kelompok-kelompok sadar wisata kita, pordaris kita, dan juga masyarakat kita. Jadi ini adalah pembelajaran sharing session ya Bu ya? Sharing session yang tidak setiap waktu yang dapat kita dapati kesempatan seperti ini. Ya, tujuannya kan ini untuk talk on test ini ada manfaat yang didapat dari peserta yang akan ikut. Jadi kalau UMKM bisa naik kelas dia. Kalau dia berminat di pengusahaan kuliner dan sebagainya dengan chef yang ada, kemudian narasumber yang ada, berarti ada semangat keinginan mereka untuk lebih maju lagi. Nah, di talk on test itu juga ada, di samping talk show disampaikan Bu Yeni tadi, juga ada masak besar ya Bu Yeni, dengan chef yang disampaikan tadi. Nah, ada juga namanya donasi sosial. Kita jadi di masak besar, masak nasi goreng, harganya Rp357. Itu pakai QRIS ya, pakai QRIS, nanti langsung masuk ke rekening Basnas. Jadi kita yang belanja di situ, uangnya sebagai donasi sosial kita nanti akan dikelola oleh Basnas. Jadi kegiatan kita ini sebenarnya tidak hanya kita bicara masalah kegiatan yang kuliner saja, tetapi ada sisi sosial dari kegiatan kita. Karena kita ingin juga semua pihak ikut merasakan dampak dari kegiatan event-event ini dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada. Jadi ada namanya nanti itu flash sale 99 di tanggal 9. Kalau on test kan di tanggal 9 jam 9 ada namanya flash sale. Flash sale 99. Itulah yang namanya belanja 300, ada belanja nasi goreng 357 rupiah. Nasi goreng dapat. Jadi khusus di jam itu saja Ibu? Di jam itu. 9. Jadi kita dapat nasi goreng, kita makan, kemudian kita bayar melalui QRIS. Kemudian juga ada diskon dari setiap belanja kita itu di bazar itu 3.570. Jadi sesuai dengan hari jadi kota kita ya. Jadi ada belanja juga, ada diskon-diskon yang diberikan sesuai dengan hari jadi kota ini. Di semua bazar gastronomi market tadi? Ada nanti, ada ditunjuk. Jadi kita kerjasama juga dengan bank ya. Kita juga ingin melakukan
edukasi juga kepada masyarakat untuk pembayaran belanja secara dengan digital. Luar biasa. Berarti ini gastronomi mereka masih terus berlangsung sambil kita dengerin talk show, kita juga bisa. Selaju sampan juga berlangsung, donor darah juga berlangsung. Pokoknya yang kegiatan yang selama 5 hari itu semua kegiatan berlangsung, tetapi ada beberapa kegiatan yang memang menjadi highlightnya gitu, yang misalnya talk on test di jam sekian. Nah, kita memang mengharapkan kehadiran banyak ya yang menyaksikan kegiatan ini, yang karena memang banyak ilmunya yang kita dapat. Ini betul-betul kegiatannya edukasi, karena memang ini penting sekali bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usahanya di bidang kuliner dan sebagainya. Jadi yang menjadi narasumber itu adalah memang pakar, orang-orang yang sudah kelas internasional ya, yang sudah punya pengalaman yang banyak terkait dengan pengembangan kuliner ini. Jadi sebaiknya dimanfaatkan. Ya, sangat dimanfaatkan. Karena mereka kalau ketika mereka menjadi pembicara di daerah lain, itu peminatnya banyak sekali. Itu bule-bule itu memang sangat tertarik untuknya. Jadi kita berharap juga Pak Wali pengennya memang adalah keinginan dari masyarakat kita yang berkaitan dengan kuliner itu untuk naik kelas. Ya, mendapatkan manfaat ilmu yang akan yang disampaikan oleh para narasumber di Talk on Test ini. Semoga ya Bu ya, semoga bisa terwujud bersama-sama. Dilanjutkan di tempat lain ada juga ya Bu ya di tanggal 9 ini. Tapi ada door prize juga ya Bu Yani ya. Ada door prize juga. Jadi salah satu daya tarik supaya masyarakat ketika belanja, makan bersama keluarga, kemudian kita door prize-nya diatur waktunya. Jadi kita belanja, kemudian ada door prize, kita belanja ada door prize-nya itu. Dan ada hiburan, ada band juga di situ. Jadi di sela-sela kegiatan Talk on Test nanti ada sajian band lokal kita yang tampil. Iya. Jadi banyak aspek yang kita angkat di sini bersama-sama ya Bu ya. Lalu setelah itu masih di tanggal 9 kita juga ada sampai tengah malam kabarnya Bu. Iya. Padang Fashion Summit dulu. Jadi Padang Fashion Summit ini berada di ZHM. Jadi di ZHM dilaksanakan Padang Fashion Summit dari jam 13 sampai jam 18.15 di sore hari sampai sore. Ini hari pertama, masih hari pertama. Dan malamnya ada Exploria Padang. Nah, ini seperti yang ditunggu-tunggu banget ya Bu. Exploria Padang ini kita mengundang semua masyarakat Kota Padang yang ada, dan ini sudah menjadi bagian yang kami rasa ini bagian yang ditunggu-tunggu, karena ada Orkestra Siti Nurbaya yang menggabungkan dari Orkestra UNP dan ISI. Jadi mahasiswa-mahasiswa seni ISI bergabung dengan UNP itu melaksanakan orkestra yang mengiringi artis-artis, 5 artis lokal. Mengiringi artis? Iya. Siapa aja tuh Bu? Boleh di-spill nggak Bu? Nah, jadi dari 5 artis itu dapat sebenarnya ini silahkan masyarakat melihat nanti ya. Oh gitu, kejutan ternyata. Nah, mungkin jadi bagian artis lokal kita masih masyarakat sudah kenal semua. Dari artis lokal ini mungkin kita sampaikan aja dari Nando, ada Kintani, ada Rayola, ada Fauzana, David Istanbul. Ada David Istanbul. Kayak bertabur bintang Ibu ya di hari ini. Nah, itu dengan nyanyian mereka, kekhasan mereka, masing-masing 3 lagu. Nah, 3 lagu dapat dibayangkan. Yang sebelumnya tidak kalah menarik, kita menampilkan drone show. Jadi drone kita naikkan, 300 drone kita naikkan dengan formulasi HJK. Jadi HJK Kota Padang itu di langit Kota Padang pada malam tanggal 9 itu. Dan setelah itu tampil 5 artis yang disampaikan tadi. Diiringi orkestra. Ada 40 pemain orkestra di panggung yang besar itu. Kemudian ada juga nanti paduan suaranya sekitar 15 orang. Kemudian penyanyi. Nah, kita nonton rame-rame. Kita lihat tampilan mahasiswa kita yang sedang belajar orkestra, tampilan seni mereka dipertunjukkan langsung mengiringi artis. Nah, itu suatu edukasi yang luar biasa. Luar biasa. Nah, kita berharap setelah itu ada pengiringnya, ada change over. Sebelumnya itu ada Bapak Wali Kota akan menyapa masyarakat di situ, dan kita masih
mengharapkan menunggu kehadiran, konfirmasi dari Ibu Menteri Pariwisata. Turut hadir Ibu. Iya, Kita mengundang beliau untuk bisa hadir di acara Exploria Padang ini. Iya, jadi kita harapkan Ibu Menteri dapat membuka langsung orkestra ini, dan setelah itu kita menunggu. Jadi change over dari orkestra ke band itu tampilan utama adalah Judika. Sudah di-spill nih Judika, Mas. Jadi silahkan. Sengaja kita sampaikan karena waktu kita kan 1 minggu, sehingga masyarakat Kota Padang bisa mempersiapkan diri. Betul. Yang di luar daerah juga bisa, kan udah mencatat tanggal 9 Agustus 9 itu akan ada orkestra Siti Nurbaya dan band di Kota Padang. Judika akan datang, confirm Judika. Dan diakhiri tidak saja Judika, ada Diva Aurel juga. Diva Aurel. Tabola Bale. Jadi Diva Aurel dengan Onco Flashnya. Lengkap. Nah, di akhir jam 00 akan kita tutup dengan pesta kembang api. Luar biasa. Ini kita berharap ini adalah pesta rakyat. Masyarakat silahkan hadir bersama di tanggal 9 ini untuk orkestra dan band di Padang Exploria. Jadi bagian ini jangan dilewatkan, dan kita berdoa semoga cuaca baik, semoga kita bisa baik bersama semua di hari ini, dan ini akan menjadikan semarak di HJK ini. Luar biasa. Sudah dibayangkan betapa megahnya, Ibu. Iya, itu di tanggal 9. Masih ada 1 tanggal lagi, hari kelima. Ya, silakan Bu Ketua menyampaikan di hari terakhirnya. Makasih Bu Yani. Ini di hari terakhir. Jadi hari kelima, pasnya di hari Senin tanggal 10 Agustus. Kegiatan yang hari sebelumnya tetap jalan donor darah di hari ketiga itu. Nah, kita melaksanakan donor darah ini di samping di pusat kegiatan di Batang Arau, itu kita laksanakan juga membuka donor darah di 11 kecamatan. Jadi puskesmas yang ada di 11 kecamatan juga melaksanakan kegiatan donor darah. Nah, kemudian setelah donor darah jalan, kemudian di hari kelima ini juga penutupan Padang Gastronomi Market. Itu yang bazar, yang kuliner yang di Batang Arau, sepanjang Batang Arau itu akan ditutup malamnya. Jadi kita jam 8 sudah buka, dan insya Allah malamnya kita tutup. Tentu ketika penutupan ini paginya itu ada kegiatan senam bersama. Jadi komunitas, kelompok-kelompok senam yang ada di kecamatan itu kita undang untuk hadir, lebih kurang 200 peserta yang akan hadir. Nanti akan ada door prize yang akan kita berikan kepada peserta senam. Nah, kemudian tetap Padang Gastronomi Market dengan kuliner, jajanan kuliner tetap disajikan kepada masyarakat yang berkunjung. Kemudian di tanggal itu juga ada penutupan Padang Fashion Summit yang disampaikan Bu Yani tadi, yang di ZHM. Insya Allah malam yang akan ditutup. Nah, Padang Fashion Summit ini kan dari hari pertama maupun hari kedua, ini salah satu bentuk kolaborasi antara Dekranasda Kota Padang yang selama ini sudah melakukan pembinaan kepada tim-tim kreatif, anak-anak muda kita di bidang fashion dan sebagainya. Desainer lokal kita. Nah, itu yang akan ditampilkan juga Berarti sudah ada kompetisi juga. Sudah ada. Tapi kemudian juga kita juga menghadirkan para perancang busana dalam dan luar negeri. Ya. Desainernya langsung desainer dari dalam dan luar negeri akan hadir. Berapa orang yang sekitar 15 orang yang akan hadir. Di samping mereka akan ikut di makan bajamba, kemudian juga mereka akan mengikuti acara di Padang Fashion Summit. Luar biasa acaranya ini. Kita juga nanti bisa juga belajar dari sukses yang sudah diraih oleh para desainer nasional maupun luar negeri ini, terutama sekali untuk generasi muda kita. Sekali lagi wadah edukasi juga. Iya, wadah edukasi. Karena Dekranasda selama ini sudah melakukan pembinaan itu, tapi kita nanti kan mereka akan bisa naik lebih meningkat lagi, naik kelas lagi, karena juga kita bisa belajar session dengan para desainer nasional dan maupun internasional. Kemudian ini di penutupan ini, kemudian akan ada penampilan juga para peragawan dan peragawati yang nasional maupun dari Kota Padang. Nah, terakhir ini akan ada juga penutupan Padang Harmoni. Padang Harmoni Festival. Nah, ketika penutupan ini siangnya dulu akan ada juga kegiatan lain
seperti Dinas Perikanan dan Pangan itu ada dengan kelompok-kelompok nelayan akan mengisi juga acara di panggung utama. Kemudian juga sorenya juga sudah mulai etnis-etnis yang akan tampil. Nah, salah satunya yang menarik juga di situ nanti adalah akan ada tampil band dari Kodaeral. Juga tampil. Kodaeral akan tampil di penutupan. di unjuk kebolehan juga di malam itu, di penutupan Padang Harmoni Festival. Nah, ini kita tutup acara kita dan semoga saja semua rangkaian acara selama 5 hari itu bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik dan sukses. Nah, khusus untuk Padang Fashion Summit di ZIM itu kita juga berkolaborasi panitia juga berkolaborasi dengan Hijaber ya. Akan eksibisi, akan banyak juga tampilan bazar-bazar yang akan disajikan di sana, fashion atau kreatif yang lain. Itu rugi rasanya kalau kita tidak menghadiri, kemudian masyarakat tidak bisa berkunjung karena bahkan banyak di sana bentuk-bentuk bazar hasil-hasil karya seni lokal maupun nasional maupun internasional akan dipamerkan di sana, dan tentu juga kita harus mempersiapkan diri ya, catat tanggalnya ini. Dan ini penting sekali bagi kita yang bisa untuk menghadiri. Di samping kegiatan-kegiatannya. Diskon juga ya Bu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya 5 hari ini. 5 hari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena di acara Padang Fashion Summit ini juga akan dihadiri oleh Dekrasnasda kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat akan diundang, dan mereka tentu akan mengikuti kegiatan tersebut. Bisa jadi mereka akan ikut juga menampilkan beberapa kreasi masing-masing daerah. Biasa kolaborasi juga ya Bu ya dengan daerah lain di Sumatera. Karena kita ingin maju secara bersama. Betul. Ini bisa Kota Padang bisa maju bersama dengan kabupaten kota yang lain. Luar biasa Ibu. Jadi masyarakat Kota Padang jangan lupa dikosongkan harinya, kosongkan waktunya tanggal 6 sampai 10 Agustus 2026. Ada banyak titik tadi ya Bu ya, bisa nanti dipantau juga media sosial official dari Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Diskominfo. Lalu ada lagi Bu? Official khusus ya Bu, Taste of Padang Experience. Taste of Padang Experience. Jangan lupa setiap konten-konten yang dibuat oleh masyarakat boleh di-tag ke Taste of Padang Experience, nanti akan di-repost gitu. Jangan lupa ajak keluarga, ajak teman, kerabat untuk datang meramaikan Kota Padang. Betul. Untuk closing statement boleh Ibu Kori dan Bu Yeni. Ada dari Bu Yeni dulu, silakan. Bu Yeni dulu boleh. Baik, jadi hari jadi Kota Padang yang ke-357 tahun ini bukan hanya pesta seremonial, tapi di situ banyak edukasi untuk masyarakat, bagaimana kita melestarikan budaya, mengangkat pariwisata, dan meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi semuanya untuk kembali ke masyarakat. Jadi pesta ini bukan pesta seremonial pemerintah, tapi adalah pesta rakyat. Pesta kita bersama Kota Padang. Mari kita sukseskan bersama-sama, dan kita benar-benar menjaga sebagai tuan rumah yang baik, bagaimana kita mendatangkan tamu-tamu yang besar dan hasilnya akan berdampak kepada masyarakat semua. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut Ibu, closing statement Bu Kori. Terima kasih Ega. Jadi momen Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 di tahun 2026 ini dengan tema Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Mari sama-sama seluruh kita, warga Kota Padang, para perantau, dan tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kota Padang, kita sukseskan kegiatan rangkaian acara HJK yang ke-357 ini. Ini salah satu bentuk persembahan sepenuh hati kami dari pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga bisa menyajikan suatu kegiatan yang betul-betul bisa dinikmati oleh semua pihak. Dan tentunya kami harapkan punya dampak yang baik kepada seluruh masyarakat perantau maupun tamu-tamu yang hadir. Nah, sekali lagi kami mengajak kita semua, terkhusus adalah masyarakat Kota Padang, mari kita bisa menjadi tuan rumah yang baik yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi, kemudian menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, ketertiban, sehingga ketika
masyarakat datang ke Kota Padang, tamu-tamu kita datang ke Kota Padang, perantau datang ke Kota Padang, betul-betul merasakan Kota Padang menjadi kota yang betul-betul diimpikan, menjadi gambaran sebagai visi kita adalah mewujudkan Padang menjadi kota yang pintar, kota yang sehat, berlandaskan kepada agama dan budaya, dan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Baik, catat tanggalnya dan ingat event-event yang sudah kami sampaikan tadi. Semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan Amin, kita, ya semua rangkaian Alamin. kegiatan yang kita siapkan oleh seluruh panitia, semua pihak yang telah memberi dukungan, terutama sekali Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Itu betul-betul bisa kita wujudkan menjadi sebuah rangkaian acara yang betul-betul memberikan kesan dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Baiklah masyarakat Kota Padang, demikianlah podcast kita hari ini bersama dengan Bu Kori dan Bu Yeni. Terima kasih Bu sudah hadir. Mari kita sama-sama mensukseskan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun, Taste of Padang Experience, Road to Gastronomy City.